Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ruang kelas rusak, BPBD Lombok Timur bangunkan tenda darurat untuk belajar siswa. Seorang pemuda di Mataram diringkus tim BNN karena menyelundupkan narkotika. Menjelang pemilu, ribuan warga di Lombok Tengah belum merekam KTP. Komisi Pemilihan Umum menyiapkan TPS khusus bagi pemilih tanpa administrasi kependudukan serta warga binaan di lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Lombok Barat. KPU membuat 6 TPS khusus di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Kuripan dan di sejumlah wilayah terluar seperti di Dusun Pemalikan, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong. Sementara untuk menjamin kelancaran pemungutan suara, KPU merekrut 42 petugas TPS khusus. Di Lombok Barat itu ada 2.207 TPS. Dari 2.207 TPS itu ada 6 TPS lokasi khusus. 5 TPS itu ada di Lapas, di Kuripan, 1 TPS di Pemalikan. Nah, untuk kebutuhan KPPS di 6 loksus ini, alhamdulillah kami sudah tuntaskan kemarin. Dari kebutuhan yang ada 5 kali 7 itu 35 plus 7 di 7 orang di 1 TPS loksus di Pemalikan. KPU Lombok Barat mencatat warga yang akan menyalurkan hak suara pada TPS khusus berjumlah 1.178 orang dan 162 pemilih yang tidak memiliki administrasi kependudukan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ribuan honorer akan diusulkan mengisi formasi pada rekrutmen pegawai negeri oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hal itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang meminta semua honorer yang masuk dalam database daerah diusulkan menjadi ASN. Jumlah honorer di Pemda mencapai 5.080 orang yang bertugas di kantor instansi, OPD, dan lembaga pendidikan. Pemda melalui bidang kepegawaian daerah akan mendata ulang karena banyak yang sudah tidak aktif dan lulus pada tes CPNS dan P3K tahun 2023 lalu. Beberapa kementerian terkait dalam pelaksanaan penyusunan kebutuhan formasi 2024 hadir di sana, termasuk dari pendidikan, Kementerian Pendidikan, terus Kementerian Kesehatan, terus BKN, sama Kementerian Keuangan. Di sana hadir, diberikan masing-masing waktu untuk memaparkan dari sisi penganggaran seperti apa, dari Kementerian Pendidikan, jumlah formasi yang kebutuhannya untuk tahun kemarin, berapa yang sudah terisi, berapa yang kebutuhan yang real mereka. Pemda berjanji akan menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024 dengan membagi 2 kategori, yakni dari jalur P3K dari tenaga honorer, sementara CPNS berlaku bagi honorer dan pelamar umum. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan bantuan 2 miliar rupiah kepada warga Palestina. Penyerahan dilakukan oleh penjabat Gubernur NTB ke Duta Besar Palestina, Zuhair, yang sedang melakukan kunjungan kerja. Bantuan tersebut merupakan sumbangan ASN dan warga Nusa Tenggara Barat untuk membantu meringankan beban rakyat Palestina yang dilanda peperangan. Pemda siap menghadirkan relawan kesehatan atau tim pemulihan infrastruktur ke Palestina setelah peperangan usai. Really good opportunity this morning in the presidency, the governor, and to discuss about
our feelings about Palestine issue and to give him the current situation that's happening on Palestine and in West Bank as well as in Gaza, completely very strong and very clear. We received his support, your government support. Kerja yang mulia Dubes Dr. Zuhair ke NTB ini kami manfaatkan untuk memberikan keyakinan bahwa pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat sangat bersimpati dan berempati atas kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Secara konstitusional jelas bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka kami, hati dan pikiran masyarakat Nusa Tenggara Barat berada bersama hati dan pikiran saudara-saudara kita yang ada sedang berjuang di Gaza. Pemerintah daerah berharap peperangan segera berakhir dan rakyat Palestina terbebas dari penjajahan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemuda berinisial IK 29 tahun diringkus tim berantas narkotika BNN Provinsi NTB karena menerima pesanan paket berisi narkotika. Tersangka ditangkap di Jalan Raden Abdul Rahman, Kecamatan Labu Api, usai mengambil paket ganja dari sebuah kantor jasa pengiriman. Paket tersebut dikirim dari Medan, Sumatera Utara menuju Lombok. Petugas menyita ganja kering seberat 1.105 gram sebagai barang bukti. Tersangka ditangkap atas informasi karyawan jasa pengiriman yang mencurigai salah satu paket yang diduga narkoba. Ini asal usulnya adalah dari laporan informasi yang kita dapatkan adanya suatu pengiriman paket. Kita controlling delivery sampai kepada petugas yang akan mengantar, sehingga kita dapatkan yang bersangkutan tepat memang mereka sesuai dengan alamat yang dipesan, sehingga kita dapatkan barang buktinya berikut tersangkanya. Jadi pengirimannya itu dari Tangerang, dikirim melalui ekspedisi dari Medan ke Tangerang kemudian ke Lombok. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.